Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Kehidupan yang Allah kasih kepada kita, yang Allah berikan kepada kita merupakan rahmat sebenarnya. Namun banyak orang yang mereka tidak bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena kunci dari semua ketaatan itu adalah kesabaran. Tanpa kesabaran seseorang tidak akan pernah mereka bisa melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga menghadapi setiap takdir Allah Azza wa Jalla. Maka di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa sabar itu dalam 3 hal. Menjalankan perintah butuh sabar, menjauhi larangan butuh sabar, menghadapi takdir juga butuh sabar. Maka ya ikhwah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kunci segala bentuk kebaikan, di antaranya adalah kesabaran. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, ya, yaitu dalam kitab Ad-Da'wa Dawa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan fil Hilyah, dalam kitab Hilyah disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa sungguh dia mengatakan, ini merupakan asar ya, dia mengatakan ya sahibad danbi la ta'man su'a aqibatihi. Dikatakan wahai para pelaku kemaksiatan, janganlah kalian pernah merasa aman terhadap keburukan, merasa aman terhadap akibat dari kemaksiatan. Kenapa? Walamma yadba'ud dhanba a'dhamu minad dhanbi idza amiltahu. Dikatakan apabila ya sebuah dosa itu dilakukan, maka efek yang mengikuti dosa itu lebih gede daripada dosanya. Ya. Karena hukuman yang Allah kasih terhadap dosa itu lebih mengerikan dibanding dengan orang melakukannya. Orang melakukan dosa itu terasa ringan, apalagi ketika mereka merasa dosanya kecil-kecil. Ya. Tapi mereka lupa kalau yang dimaksiati adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya para sahabat mengatakan, janganlah kalian melihat seberapa kalian melakukan kesalahan, tapi lihat kepada siapa kalian bermaksiat. Hal ini akan menyadarkan kita bahwa seberapa kecil pun dosa, tetap efeknya akan besar. Karena yang kita ingkari adalah pemilik hidup. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Iblis pertama kali ketika merasa bahwa dirinya benar, dia membela dirinya, mengatakan qala ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Tapi itu tidak menjadikan iblis tambah mulia, malah tambah terhina. Iblis merasa apa yang dilakukan pembelaannya adalah sebuah kebenaran. Namun Allah menjadikan itu sebagai bencana seumur hidupnya. Kenapa? Karena Allah mengeluarkannya dari surga dan menjadikannya makhluk yang terkutuk. Ya, kebayang ya ikhwah, inilah kondisi ketika seseorang salah dalam melihat sesuatu. Mereka melihat dosa karena efeknya lebih mengerikan dibanding dengan orang yang melakukannya. Kemudian dikatakan wakillatu hayaika mimman 'al yamini wa 'ala shimal.
dikatakan sedikitnya rasa malu dirimu terhadap apa yang di kanan dan di kirimu. Tahu maksudnya? Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihim raqibun atid. Raqibun atid ini sifat sebenarnya yang selalu apa? Mengikuti terus, mengawasi. Paham ya? Maka inilah sifat-sifat malaikat yang mereka mencatat amalan. Maka apakah engkau enggak malu terhadap kanan kirimu? Ya. Karena ketika seorang mukmin sadar dimanapun posisinya berada, mereka akan selalu merasa diawasi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus makhluknya, padahal Allah Maha tahu. Tapi Allah mengutus makhluknya ya untuk menjadikan bagi mereka semua hujah, karena kelak yang menjadi saksi bukan sekedar Allah Azza wa Jalla, tapi para malaikat akan menjadi saksi sebagai bentuk ya di mana seseorang tidak akan pernah bisa lari dari perbuatannya. Kemudian wa anta ala dhanbi a'dham min ad-dam, dan engkau terhadap dosamu ya itu lebih besar efeknya daripada min ad-dhanbi dhahiq apa wa dhahiquka wa anta la tadri ma Allah sani'un bika a'dham min ad-dam. Ya, bahkan dikatakan apa? Tertawamu sendiri itu padahal kamu tidak tahu. Ya. Tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadapmu juga lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Orang kadang-kadang setelah melakukan dosa, dia bukan merasa salah, tapi tertawa. Kalau kita tahu apa yang Allah lakukan kepada kita, nggak akan pernah kita bisa tertawa. Apa buktinya? Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, bagaimana Rasulullah merasakan apa yang langsung dilihatnya dari surga dan neraka. Maka Rasulullah mengatakan, ya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wa la baqitum qalilan. Lau ta'lamu ma'lam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa. Wa la baqitum katsiran, dan kalian pasti akan banyak menangis. Karena pada dasarnya ya kadang-kadang kita ketika melakukan amal saleh dengan rasa sedih kita ketika melihat surga dan neraka itu lebih banyak rasa takutnya dibanding dengan rasa bahagianya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah menggambarkan kondisi sebenarnya antara adab ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena adabnya jauh lebih mengerikan luar biasa dibanding dengan gambaran manusia yang ada di kepalanya. Makanya perkara ini yang seharusnya direnungi oleh orang-orang yang kemudian mereka pada dasarnya memang terkadang kita dikuasai oleh hawa nafsu, betul. Dan itu tidak dipungkiri. Tapi ya ikhwah, orang yang setelah melakukan kemaksiatan ketika sadar mereka punya Allah, maka mereka akan segera meminta ampun kepada Allah. Karena yang bisa menjadikan dia berbuat baik setelah melakukan kekejian adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian meneruskan dosanya dengan mengatakan saya akan bertobat di akhir hidup saya. Karena seseorang tidak mengerti kapan dia mati dan di tempat mana dia akan mati. Manusia hanya bisa menebak-nebak dan mengira-ngira. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan wa farahuka bidzambi idza ghafirta bihi a'dhamu min ad-dam. Kegembiraanmu atas dosa yang berhasil engkau lakukan itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ya, ketika engkau bahagia terhadap dosa yang engkau berhasil lakukan, ya, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan efek dosanya sendiri. Nggak seimbang sama sekali. Senang kita terhadap keberhasilan sesuatu itu sesaat, tapi efek dosa, ya, terhadap dosa berikutnya itu berlanjut. Pertanyaannya, dalilnya apa? Ya ikhwah, pernah tahu ayat ini? Saya kasih gambarannya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini. Kelihatan jelas enggak? Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 10 apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang kalau senang habis maksiat sesaat gak? Atau terus-menerus?
Sesaat kan? Tapi efek dosa kita, Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Coba buka ini di dalam tafsir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwa hukuman dosa kita adalah kemaksiatan setelahnya. Jadi Allah kasih keburukan dengan keburukan. Jadi nggak berhenti di dosa selesai tidak. Setelahnya kita bakal melakukan keburukan atas hukuman sebelumnya. Ini yang tidak disadari oleh pelaku kemaksiatan. Maka Allah mengatakan fi qulubihim marad. Yang disebut marad di sini karena sakit karena dosa. Karena pada dasarnya yang menjadikan, nanti kita akan bicara panjang lebar tentang penyakit hati. Yang buat orang sakit itu kenapa sih hatinya? Dosa. Dan efek sakitnya gimana? Itu yang kita akan bicara masalah berkepanjangan. Nanti di pembahasan ada beberapa perkataan ulama ke depannya. Tapi yang jelas secara garis besar, ketika di dalam hatinya ada dosa, Allah tambahin lagi, ya, mereka akan melakukan kesalahan setelahnya karena kesalahan sebelumnya. Kalau kita di kesalahan itu tidak cepat balik, maka kita akan melakukan kesalahan. Jangan jauh-jauh lah. Bagaimana kemudian seseorang bisa berbohong sekali? Untuk menutupi kebohongan, dia akan berbohong berikutnya. Dan untuk menutupi kebohongan sebelumnya, dia akan berbohong lagi ke depannya. Itulah efek dari mana? Dari kemudian kemaksiatan. Karena jawaban-jawaban setelahnya, dia akan harus menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dengan cara apa? Bukan kejujuran, tapi kemudian kebohongan ketemu dengan kebohongan. Ini kondisi yang kemudian seseorang kadang-kadang tutup mata. Kenapa? Sepele. Yang jadi permasalahan adalah ketika seseorang berani berbohong terhadap manusia, maka tidak dipungkiri lagi mereka akan mudah berbohong terhadap Allah Azza wa Jalla. Contohnya apa? Dengan mengatakan sumpah palsu. Mengatakan wallahi. Kadang-kadang untuk menjadi argumen seseorang kemudian apa? Berani sumpah, dia mengatakan wallahi, padahal nas'alullah alaihi. Padahal itu sebuah kebohongan yang efeknya sangat-sangat mengerikan, luar biasa. Ya. Dan sumpah palsu ini termasuk dari dosa besar yang kemudian Allah hukum pelakunya dengan hukuman yang bukan ringan. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjutkan lagi. Yang berikutnya disebutkan apa ini? Ya. Ini. Wa huznuka 'ala dzambi idza fataka a'dhamu min ad-dzamb. Terkadang manusia itu bukan sekedar bahagia ketika melakukan dosa, tapi di sisi lain dia juga sedih. Betul enggak? Kalau enggak berhasil. Betul tidak? Tapi kita bisa lebih sedih lagi ketika kemudian itu terjadi beneran. Kadang-kadang, kok gagal? Harusnya saya kalau berhasil saya dapat sekian. Dengan alasan yang dia lakukan penipuan. Dan dia sedih gak bisa nipu. Kenapa peluang ini bisa terjadi, ikhwah? Ketika manusia mengandalkan dirinya, maka mereka akan melihat bahwa rezeki itu adalah peluang yang dia buat dan ciptakan. Bukan sesuatu yang Allah kasih. Padahal rezeki itu istilahnya, ya, Allah akan berikan manusia kayak ngejar kematian. Paham ya? Tanggal sekian, jam sekian seorang akan dapat rezeki. Cuman bedanya antara bicara sabar atau tidak. Kalau tidak sabar, yang didapatkan halal apa haram? Haram. Paham? Tapi ketika dia berusaha dan bersabar, yang didapatkan halal apa haram? Halal. Ini bedanya. Maka orang yang bersabar tadi, dia meyakini bahwa sumbernya adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang tidak bersabar, dia meyakini sumbernya adalah usaha dirinya. Ini beda tipis, luar biasa. Antara keyakinan berusaha sendiri atau keyakinan balik ke Allah. Karena pada prinsipnya,
yang kadang-kadang perkara ini kita nggak sadari. Saya pernah bahas ini nggak sih? Saya pernah bahas istilah la haula wala quwata illa billah. Hah? Belum? Oh. Coba perhatikan ini. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan. Coba perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan apa? Ausani khalili, kekasihku mewasiatiku dengan apa? Bisa bain. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak periwayat. Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Mudir dan yang lainnya. Ya, dikatakan di antaranya adalah wasiatnya bi an ukthira wa an ukthira la haula wala quwwata illa billah. Aku diperintahkan untuk memperbanyak kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Pertanyaannya, kenapa kita diperintahkan untuk banyak berzikir dengan zikir yang seperti ini? Nah, karena zikir ini merubah mindset seseorang, ya, supaya apa? Jawabannya di sini. Ini jawabannya ya akhwah. Jawabannya supaya seseorang melepaskan diri dalam segala usahanya, dia merasa mampu dia bisa melakukan itu. Dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini poin pentingnya di situ. Orang kalau sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka semua kehidupan yang dia bisa lakukan karena anugerah dari Allah, bukan karena murni usaha dirinya. Jelas. Karena para nabi itu, ya, setiap mentok balik. Mereka ikhtiar minta. Itu prinsipnya. Makanya Nabi Ayub, Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, apa katanya doanya? Innama asku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia mengatakan sesungguhnya aku mengungkapkan kesedihanku, ya, dan keluh kesahku kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian gak ketahui. Artinya Allah kasih solusi yang manusia gak kebayang solusi itu. Sehingga Allah berikan para nabi ini solusi sebuah keajaiban yang setiap manusia lupa berpikir ke arah situ. Karena Allah lah pemberinya. Makanya kita sering-sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Karena pada prinsipnya kita balik lagi kepada firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta tolong. Jadi kalau kita minta tolong hanya kepada Allah, kenapa kemudian pertolongan itu kita sandarkan kepada diri kita sendiri? Enggak akan. Paham ya? Kemudian juga di dalam doa di dalam zikir yang masyhur, ya, yang di mana kita mengatakan ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Janganlah engkau serahkan, ya, ketika kita bicara perbaikilah semua urusanku. Gimana caranya? Janganlah engkau serahkan diriku kepada jiwaku tanpa pertolonganmu sekejap mata pun. Tarfatain, sekejap mata. Itu lebih cepat, ya, dibanding dengan kata-kata sesaat. Kita. Artinya setiap detik kita minta tolong sama Allah. Setiap detik. Jelas ya ikhwah. Bahkan lebih kecil dari detik lah kalau kita bilang. Kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari sinilah seseorang akan selalu kembali kepada Allah dan mereka jauh dari kemaksiatan. Apabila mereka terpeleset, manusia itu nggak ada yang bersih. Betul. Tapi ketika pleset cepat balik, kepleset cepat balik. Dan ini prinsipnya orang mukmin. Karena mereka sadar bahwa yang bisa membenahi hidup mereka cuma Allah. Terus balik setiap saat, nggak pakai nunggu. Kapan butuh, kapan enggak. Ya. Tapi ya ikhwah, ketika orang itu ada enggak orang maksiat yang beribadah sama Allah? Ada enggak mereka balik sama Allah?
Hah? Bukan nggak ada. Ya. Tapi bedanya ketika orang taat balik sama Allah kita tahu kan dalilnya. Tapi ketika orang maksiat balik sama Allah, gimana? Apa yang mereka lakukan? Kapan mereka balik sama Allah? Ini dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan inilah yang terjadi. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj. Saya sering singgung masalah ini. Kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Tahu istilahnya harf? Harf. Harf itu apa? Hah? Huruf. Ya. Maksudnya apa? Dia beribadah sama Allah itu celahnya kecil. Pinggir-pinggirnya tok. Tahu pinggir-pinggirnya tok. Jadi ibadah semau dia. Mau ibadah lagi mood ibadah, enggak ya enggak. Kapan dia ibadah? Kapan dia mengakui Allah? Ini dia. Allah katakan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, tenang. Dia mengatakan Allah sayang sama saya. Kapan? Pas lagi senang. Paham ya? Dia ngakuin Allah di situ. Bukan gak ngakuin. Salah. Dia ngakuin. Tapi ketika Allah uji dia, ini orang salah paham. Padahal pada waktu Allah kasih lapang, Allah sedang uji dia. Dikira itu dikasih anugerah. Diputar balik sama dia prinsipnya. Tapi apa? Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi. Begitu dikasih sama Allah ujian jeder, malah putar balik. Putar balik kemana? Tambah jauh. Kata dia apa? Allah menghinakanku. Maka Allah katakan apa? Begitu terbalik ya ikhwah dicabut. Apa yang terjadi? Dunianya rusak, akhiratnya rusak. Karena pada prinsipnya manusia itu kepada Allah ada 4 jenis manusia. Dan ini kita nggak sadar. 4 jenis manusia. Ya. Apa 4 jenis manusia ini? Rasulullah SAW katakan 4 jenis manusia ini, 2-nya Allah kasih rahmat, 2-nya Allah hinakan. Jelas. Dan kalau antum tahu yang keempat modelnya kayak gini. Dunia akhirat rusak semua total. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa innamad dunya li arba'ati nafar. Ya, bahwa sesungguhnya dunia itu bagi 4 jenis manusia. Ini hadisnya. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan di dalam kitabnya oleh Al-Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Disebutkan, ya, siapa dia 4 orang ini? Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Coba perhatikan. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan rizki dan ilmu. Tahu ya? Ilmunya ilmu apa nih? Ilmu apa? Dunia apa agama? Ilmu agama. Ya, kita nggak bicara dunia. Ya. Kemudian apa? Fahuwa yattaqi fihi rabbah, maka dia bertakwa kepada Allah. Ya. Dia punya pendukung harta juga. Paham ya? Kemudian kalau sudah bertakwa, wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambung tali persaudaraan. Ya. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui haknya Allah Azza wa Jalla. Tahu haknya Allah apa? Buat beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Paham prinsip ini? Nah, setelah itu adalah, maka kemudian kata Rasulullah, fahadha bi afdal manazil. Maka jenis manusia model kayak gini adalah manusia kedudukan yang paling baik. Ini nomor 1 nih jenis manusia yang baik.
Kan 4 kan? Satu itu. Yang kedua, ada orang yang kadang-kadang tidak dikasih harta banyak. Betul nggak? Ya ikhwah, nggak dikasih harta banyak itu sebenarnya kebinasaan atau keberuntungan? Hah? Keberuntungan sebenarnya. Jadi Allah itu subhanallah ya ikhwah, ada sebuah kejadian. Ada seorang ustadz jalan sama temannya. Ya, dan ini kadang-kadang nggak terasa la haula wala quwwata illa billah. Makanya bersyukur apa yang Allah kasih ke kita, itu yang terbaik sudah. Jangan berpikir kalau seandainya saya lebih dapat dari itu maka persepsi kita bakal saya gini. Kenapa? Ini jalan nih. Ini mobil jalan, mobilnya kan jalan lintas itu kan kayaknya Pak gede kan jalannya. Tiba-tiba ada mobil dari arah gini sampai mobilnya ini gini. Ini ustadz yang di belakang, ya. Depannya ustadz, belakang temannya juga ustadz. Itu bisa ngucap kata-kata macam-macam. Paham ya? Dia nggak beruntung dari segi harta, tapi dia punya ilmu. Itu bisa ngumpat macam-macam. Kaget ustadz yang depan. Duh, ya Allah. Kemudian dia berpikir, subhanallah. Sampai dikatakan ini padahal orang yang taat sama Allah, ilmunya luar biasa. Tapi kenapa Allah kasih harta? Di situ baru jawaban. Kata dia, kalau seandainya Allah kasih kekuasaan harta lebih sama ini orang, maka dia akan lebih parah daripada sebelumnya sekarang. Tapi kadang-kadang kita mau prinsip itu kadang-kadang. Kita berpikir kalau nanti saya punya harta saya bisa gini. Ya, orang modelnya kayak gini. Disebutkan di sini. Ya. Maka kemudian ada orang yang dikasih ilmu, walam yarzuqhu malan, dan tidak diberikan harta. Maksudnya keluasan harta. Cukup buat dia dan keluarga, tapi enggak lebih. Paham prinsipnya? Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Fahuwa shadiqun niyah, maka dia dengan niatnya yang jujur, ya, mengatakan lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Aku bakal lakukan seperti amalnya fulan. Niat gak ini? Niatnya niat baik. Maka kemudian kata Rasulullah, bahwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dia dengan niatnya pahala keduanya sama. Kedudukan yang pertama adalah pahala besar dengan amalnya dan ilmunya juga, hartanya tadi. Yang kedua, karena gak punya harta tapi dengan niat kepingin seperti yang pertama, maka pahalanya dapat seperti yang pertama. Kebayangkan Allah kasih anugerah sebenarnya. Jadi ketika Allah takar rezeki kita, itu anugerah sebenarnya. Di satu sisi manusia ini kadang-kadang ngerasa jadi kayak superhero. Tahu maksudnya? Dia berpikir kalau saya gini, saya pasti bisa gini. Begitu dihadapkan dengan sesuatu kenyataan yang dia inginkan, ternyata prakteknya malah putar balik. Betul apa enggak? Banyak kan? Dan ini tidak disadari oleh seseorang. Makanya saking sayang Allah sama dia, maka Allah uji dia. Paham? Ujiannya itulah yang menjadikan kedudukan itu. Karena kalau dikasih harta, dia akan nyeleweng. Begitu nggak dikasih harta, dia tetap istiqomah di tempatnya. Subhanallah ya Allah. Bagaimana prinsip ini terjadi? Dan ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Karena berpikirnya kebahagiaan itu adalah ketika punya harta. Saya bilang, silakan tanya orang yang punya hartanya. Senang jawabannya enggak? Senang, pusing. Paham pusing? Karena mikir harta ini sampai saking pusingnya dia sampai lupa sama yang memberikan. Kenapa? Sibuk lari sana lari sini ngurusin hartanya dan lupa berapa. Jelas di sini. Apakah itu disebut kehidupan bahagia? Bayangin dari mulai Senin sampai Sabtu, berangkat pagi pulang jam 10 malam, hartanya banyak. Begitu hari Ahad kecapean istirahat seharian. Jadi hari Ahadnya buat apa? Istirahat seharian. Bahagia. Itu hidup. Apakah itu yang disebut dengan kehidupan bahagia? Jawabannya tidak. Karena kehidupan bahagia ketika kita bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada dasarnya prinsipnya simpel, harta tak terlalu banyak tapi itu bisa menjadi orang yang hidupnya tenang.
Karena pemberinya bukan harta, karena pemberinya bukan usaha kita tapi Allah. Yang berikutnya, manusia yang ketiga adalah abdul razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ini bahaya. Ada seorang yang diberikan ya harta tapi tidak diberikan ilmu agama. Apa yang terjadi? Ya, fahuwa yahbitu fi mali atau yahbitu. Ya, sembarangan memanfaatkan hartanya. Kemudian apa? Bighairi ilm, tanpa ilmu. Orang kalau sudah tanpa ilmu, yang ada hartanya buat di jalan Allah atau keluar di jalan Allah. Keluar. Karena yang buat seseorang berarti di jalan Allah mana-mana yang tidak ilmu. Kalau nggak tahu, maka berhukum pada dirinya. Wah, asik kayaknya di sini. Sedangkan diri kita tanpa petunjuk dari Allah, yang ada adalah keburukan. Sebagaimana Allah mengatakan inna nafsal amalatun bisu, sudah jelas. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, la yattaqi fihi rabbah, tidak bertakwa kepada Allah azza wajalla, wa la yasiru fihi rahimah, dan dia tidak menyambung tali persaudaraan malah putus. Wa la ya'lamu fihi wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tidak mengetahui haknya Allah karena enggak punya ilmu. Ya, akhirnya apa? Fahada bi akhbathi manazil. Maka orang ini adalah manusia yang paling buruk kedudukannya, paling buruk. Kemudian yang berikutnya adalah wa abdul lam yarzuqullahu malan wa ilma. Ada orang yang tidak dikasih ilmu, enggak dikasih harta. Blas, sudah miskin, jahil lagi. Terjadi enggak? Banyak. Sudah. Maka kadang kalau kita ngajak orang sudah kepepet harta, kita ngajak ibadah. Makan aja tidak bisa bicara ibadah. Betul kan? Realita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan ketika dia fakir, ya kan? Hampir-hampir kemiskinan itu orang cinta. Kemudian yang naudzubillah lagi, fahuwa yaqul, maka dia mengatakan lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Karena lihat orang kaya yang salah, maka dia mengatakan apa? Karena begini, kalau seandainya saya punya harta, saya akan seperti melakukan seperti itu, kayaknya asik begitu bro. Maka kata Rasulullah, bahwa biniyatihi fawizuhu masalah. Maka dia dengan niatnya dosanya sama. Sudah nggak punya ilmu, nggak punya harta, nyemplungkan salah. Kebayang ya, wah inilah manusia yang paling sengsara. Sudah susah jauh dari Allah. Kata dia bahagia itu kalau punya dia kan jahil, kalau jahilan. Padahal dia nggak tahu, nggak tanya sama orang-orang yang kemudian menganggap uang itu sebagai Tuhan. Bagaimana rasanya? Dan dia lupa untuk bertanya dan belajar, dan nggak mau belajar, nggak mau tahu. Makanya orang jahil yang paling parah, rajulun jahil la ya'lam annahu jahil. Itu namanya jahil kotor. Ya, seseorang yang jahil dan nggak tahu dia kalau dia jahil dan nggak mau tahu. Ya, itu namanya double-double. Dan inilah yang kemudian membuat seseorang rusak dan hancur. Masyaallah, ini rahimani wa rahimahullah. Kemudian yang berikutnya yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas mengatakan wa khawfa min ar-rih idza harrakta biqarabika wa anta 'ala dambi wa la yattari fu'aduka min an-nazar Allah ilaika 'a'dhamu min ad-dam. Apa maksudnya? Dan rasa takutmu itu terhadap terpaan angin apabila menggerakkan penutup pintu rumah. Apa maksudnya penutup pintu rumah? Ya. Dalam perkara ini kadang-kadang seseorang itu ya rasa takutnya ya takut terhadap kalau nanti saya dosa bukan takut sama Allah tapi takut sama manusia. Kalau nanti saya ketahuan gimana? Betul enggak? Nah ini dia istilahnya kayak disamain kayak pintu rumah. Pintu rumah ini kan istilahnya privasi kita. Paham?
istilahnya gitu. Ya. Maka kemudian apa? Ya, wa anta 'ala dam, sedangkan engkau melakukan dosa. Ya, sedang engkau takut aibmu tersingkap. Wala yattaib fu'adaka min nadharillah, sedangkan hatimu enggak getar dari pandangan Allah terhadap dirimu. Hatimu enggak takut. Yang kita takutin cuma orang, sama Allah enggak takut. Itu efeknya lebih mengerikan daripada dosa yang kamu lakukan. Betul apa enggak? Inilah bahaya ini ya Allah. Orang kadang-kadang apa? Dia kenapa kok ini? Oh, karena nanti kalau saya melakukan dosa ini, kalau orang tahu gimana? Bukan Allah tahu, orang tahu bahayanya. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Rasulullah akan secara jelas kata Rasulullah SAW, sampai ini terjadi maka Allah buat sekitar kita benci sama kita. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, apabila saya sudah pernah bahas tentang masalah yang di sini. Ya, manilta masalah ridwan nas bisakhatillah. Barang siapa yang mencari ridha manusia sampai Allah murka. Ini yang disebut. Paham ya? Artinya ketakutan mereka karena orang, bukan karena Allah. Apa yang terjadi? Wa kana Allahu ilan nas. Allah akan gantungkan dia sama manusia. Al-Imam Bukhari mengatakan, ya, bahwa dia akan diserahkan kepada orang yang menguasai dia dan mendolimi dia. Diserahkan. Tapi apa? Gak bisa apa-apain orang. Didolimi, ditekan, diinjak. Dia mau keluar dari zona itu gak bisa. Takut apa? Kalau nanti saya gak dapat ini gimana? Kalau saya gak dapat itu gimana? Terus dikuasai dengan rasa takutnya dan dia tetap dalam posisi terdolimi terus. Kenapa? Karena prinsipnya dia takut sama manusia. Bahkan di riwayat yang lain Allah benci sama dia dan Allah buat sekitarnya benci sama dia. Simpelnya, caranya simpel ya, paling gampang. Dia masuk rumah di dalam bermasalah. Kata dia di luar lebih aman daripada di dalam rumah. Karena Allah buat sekitarnya benci sama dia. Tentang Allah benci. Caranya gimana? Kita bermacam-macam masalah. Betul apa enggak? Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba di dalam macam-macam teriaknya. Yang marah ini nggak jelas, yang itu nggak jelas, yang satu rewel nggak jelas. Apa masalahnya? Karena pada dasarnya kita dalam posisi jauh dari ridho Allah, sedangkan yang kita cari ridho manusia. Maka jangan pernah salahkan kalau rumah tangga kita kayak kapal terbalik. Karena kita melupakan yang memiliki hati dan semuanya. Maka Allah buat hati kita dan sekitar kita, semua hati mereka ingkar sama kita. Ini realita. Makanya sebuah kejadian terjadi di mana seseorang 15 tahun berumah tangga, tiba-tiba suaminya terhadap istrinya hilang rasa cinta. Kata istrinya, kenapa? 15 tahun bukan suatu hal yang sebentar. Nah, 15 tahun itu lama ya. Sampai dikonsultasi, coba. Nah, apakah kemudian engkau bermaksiat kepada Allah? Ternyata apa hubungannya sama Allah hancur. Dan pernah kejadian juga ada seorang aktivis dakwah perempuan. Paham? Dia setiap kajian terdepan, nyiapin kajian buat para ibu-ibu. Ya, suatu saat dia menikah, ternyata suaminya luar biasa buruk. Dia ajak ibadah nggak mau, dia ajak ini nggak mau, dia ajak gitu nggak mau. Ya Allah, saya ini Ustaz, saya ini pada menjadi aktivis dakwah, gini dan lain sebagainya. Kenapa saya dapat suami kok buruk? Katanya Allah yang mengatakan yang baik kasih yang baik. Nah, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, katanya seperti itu. Kenapa? Ustaz, cuma apa? Nah, coba diperiksa niatmu buat kajian itu karena Allah apa karena dirimu sendiri? Langsung mesti. Oh iya, dilupain. Gara-gara niatnya buat kajian karena ingin dilihat orang di situ dapat pasangan yang jauh dari persepsi ini. Karena Allah melihat dirinya buruk, maka Allah kasih pasangan yang buruk juga. Dan itu yang bisa jadi
Waihak hal tadri maka nadambu Ayub fabtalahu Allah bibala fi jasadihi wa dhahabi malihi. Celaka kalian. Kenapa? Apakah engkau mengerti dosanya Nabi Ayub? Ya, sampai Allah mengujinya dengan ujian terhadap badannya dan perginya hartanya. Tahu hartanya maksudnya? Anak, istrinya, harta semuanya ludes. Ternyata disebutkan istighatha bihi miskinun ala zalim yadra'u anhu falam yu'inhu. Dan ini yang kadang-kadang kita masih ada di ikhwah. Jadi ada orang miskin yang minta tolong sama Nabi Ayub untuk menolak orang yang zalim, melindungi dia dari orang yang zalim. Tetapi Nabi Ayub itu sebuah kesalahannya. Satu, Allah uji dia. Ya, tapi Nabi Ayub tidak mau membantunya untuk mencegah dari kezaliman perbuatan orang yang zalim tadi. Orang miskin minta tolong. Maka kemudian ketika itu terjadi, ya, lam yanhu zaliman dzulmihi fabtalahu Allah, maka Allah uji untuk nafusi dosa. Makanya Ibnu Sirin ya, pernah diriwayatkan dia diuji dengan 50 tomat. Saya pernah dengar. Jadi saya masyhur. Pernah dengar enggak? Hah? Belum. Oh. Di sebuah riwayat sebutkan Ibnu Sirin, tapi Ibnu Sirin sama tadi. Ibnu Sirin itu dia di antara pembesar tabi yang terkenal. Ya, ada saya manusia yang Ibnu Sirin, Hasan al-Basri, banyak lah. Tapi yang lain. Ibnu Sirin pada waktu itu ya, diuji. Jadi dia ini punya 50 stok madu ya. Padahal 1 kilonya kalau madu zaman sekarang berapa? Yang bagus itu di Saudi sekitar 200 ya. Itu yang bagus lumayan lah. Grade yang lebih atas lagi mahal lagi. Ada yang sampai 450 ya sekilo. Taruhlah 200 ya. 200 ya berapa? 500 juta. Berarti kalau 1 ton itu berapa kilo? 1 ton. Nah, ya taruh 40 ada. Nah, 200 ya? 200 kilo. Oke. 200 kilo kali 50. Berapa? Kali per kilonya sejuta. M berarti jadinya. Berapa? Suatu saat Ibnu Sirin kena musibah. Salah satu tong madunya kemasukan tikus mati. Sedangkan madu itu warnanya kan pekat. Ketahuan nggak kalau tikus mati dia nyemplung? Ya. Dan untuk menghindar, ya, dan naudzubillah lagi, Ibnu Sirin nggak tahu tikus mati mana yang masuk ke tong mana. Tikus mati yang masuk ke tong mana dia nggak tahu. Akhirnya 50 tong matinya ditumpahin sama dia semua. Nggak mungkin kan dijual. Kalau jual benda cair, kena bangkai, selesai. Betul nggak? Apa mungkin kemudian tong madunya disaring satu-satu? Kebanyakan ikhwah, karena saking ketakutannya Ibnu Sirin, takut menjual sesuatu yang kemudian haram, karena bangkai masukkan bangkai. Dia menjual keburukan akhirnya ditumpahin semua dan resmi jadi orang miskin. Kata Ibnu Sirin, ini aku tunggu selama 20 tahun. Kenapa? Karena 20 tahun yang lalu aku pernah mengatakan kepada orang miskin, orang gila, gak pakai pakaian, wahai si miskin. Nyeletuk orang gila gak pakai pakaian dengan mengatakan wahai si miskin dan bisa keluar. Itu kepikiran seumur hidupnya, begitu Allah bangkrutin dia semua. Kenapa? Berarti dosa yang dulu kebalas. Kebaiknya kok. Ini gambaran orang-orang yang takut sama Allah itu kalau berbuat dosa dan dia melihat dosanya bisa satu kepikiran seumur hidup. Ya. Sedangkan kita kadang-kadang begitu dibalas sama Allah teriak-teriak salah saya Pak, padahal dosa kita tumpukan sama orang. Lisannya dolim sama dolim sini, kemudian kita masih bisa ngomong salah saya. Ini namanya orang salah kemudian cuci tangan. Ya. Inilah manusia yang kemudian mengingkari kesalahannya sendiri. Allah itu nggak adil. Makanya Allah menunjukkan bagaimana cobanya dengan nabinya sendiri. Karena pada dasarnya ketika seorang berbuat maksiat dan siapapun maka dia akan dapat balasannya. Jelas
balasan itu memuliakan seseorang. Maka Nabi Ayub terkenal dengan kesabarannya, kemuliaannya di balik cobaannya, dan tidak disebutkan bagaimana dosanya, tapi kemuliaannya. Tapi intinya Allah uji seseorang untuk memuliakan dan juga untuk menghapus kesalahan. Inilah bagaimana kemudian dosa terhadap diri sendiri. Asyhadu rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan lagi sedikit. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, disebutkan oleh Al-Auza'i ketika sami itu Bilal ibn Sa'din yaqul, Bilal ibn Sa'd mengatakan la tandur ila saghar khati'ah walakin undur ila man asayt. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya, jangan pernah kalian melihat kepada kecilnya kesalahan, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Ini prinsip ketika seseorang melihat sebuah dosa, karena dosa walaupun sekecil apapun tetap bakal dibalas, ya. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan biqadri ma yasgharu dhanbu indaka ya'dhamu indallah, ya, ya'dhamu indallah, biqadri ma ya'dhamu indaka yasgharu indallah. Subhanallah, kata Fudail bin Iyad, ya, engkau merasa dosamu kecil di sisimu, maka akan besar di sisi Allah. Apa maksudnya? Besar. Ya, orang yang meremehkan dosa itu balasannya nggak main-main. Coba kita lihat Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, di antara perkara yang menyebabkan kemaksiatan itu menjadi semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi kecil di sisi pelakunya. Ini hadisnya. Kata Rasulullah SAW, la'lamanna aqwaman min ummati. Rasulullah mengatakan, aku benar-benar mengetahui, ya, sekelompok orang, ya, dari umat aqwam, kaum. Kalau kita bilang kaum aqwam itu jamak dari kaum, dari umat. Kenapa? Yaitu yaumal qiyamah bi hasanat amsal jibal Tihama. Dia nanti datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihama. Bidon putih. Tahu ya? Berarti apa? Pahalanya banyak enggak? Banyak. Gunung Tihama. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Maka Allah jadikan pahalanya tadi berterbangan. Jadi kecil-kecil, habis. Artinya apa? Sama Allah di depan matanya langsung dihapus. Jadi dia berpikir gak punya pahala. Sisanya tinggal apa? Susah. Kenapa ini bisa terjadi? Maka kemudian taubat takjil. Nah, kok bisa? Ya, maka kemudian taubat mengatakan langsung mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim alla nakuna minhum wa la. Wahai Rasulullah, coba gambarkan kepada kami generasinya, supaya kami tidak jadi seperti mereka dan kami tidak tahu. Ya. Karena disebutkan apa? Aqwam dari umat, kaum berarti nggak sedikit, betul nggak? Yang modelnya kayak gini, ya. Kemudian maka Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum. Itu saudara kalian. Tahu maksudnya saudara kalian? Sama-sama muslimnya, bukan apa-apa. Ya. Kemudian dikatakan wa min jildatikum, dari kulit kalian. Ya. Kemudian ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka mengambil di malam hari. Maksudnya menghidupkan malam kayak kalian menghidupkan malam. Para sahabat menghidupkan malam separuh. Enggak tahu-tahu separuh. Jelas? Ya. Berarti ahli tahajud ya? Ahli tahajud, dia malam tahajud. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini yang jadi permasalahan. Walakinnahum aqwamun, akan tapi mereka adalah sekaum-kaum. Idza khalau itu lagi sendiri, enggak ada siapa-siapa, itu istilahnya khalau. Ya,
bimaharimillah intahakuha, dihadapkan dengan sesuatu yang Allah haram, mereka terjadi. Alias bermaksiat pas sendiri, berarti nunjukin kemaksiatannya di depan siapa? Di depan Allah. Paham? Orang yang kayak gini ngerasa dosanya kecil apa gede? Kecil. Tapi di sisi Allah sampai dia pusing paling bersih. Tapi sebaliknya ya Allah, ya, disebutkan oleh Fudail bin Iyad mengatakan, kalau engkau melihat dosamu besar di sisi Allah, maka Allah buat kecil dosanya. Karena pada dasarnya orang kalau sudah melihat dosanya besar di sisi Allah, mereka ngapain? Taubat kan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini di dalam surat Al-Furqan. Ya. Ayat berapa? Ayat 70 sampai 71. Di akhir. Nah ini Allah mengatakan ini. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, melakukan beriman dan melakukan amal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan, maka Allah ganti. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Kemudian Allah mengatakan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Orang yang melakukan bertobat dan melakukan amal saleh itu sebenarnya orang-orang yang bertobat sebenarnya memperbaiki diri habis tobat, karena pada prinsipnya karena orang sudah merasa dosanya gede di sisi Allah, maka dia cepat-cepat untuk memperbaiki diri karena dosa tadi konsekuensinya apa? Ada. Kalau dia berhenti dia situ pasti kena adab, dan dia berpikir adab Allah itu nggak kecil. Ini orang yang berpikir dengan cara yang cerdas, maka Allah kasih ini. Jadi berpikirlah, jangan pernah berpikir kecil nanti efeknya malah gede. Tapi berpikirlah kita bermaksiat sama yang punya hidup, maka disitulah rasa takut semakin besar. Jelas ya kawan, inilah cara berpikir tentang dosa. Insyaallah yang berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana hati itu ketika kena dosa. Apa efeknya dari segi perilaku, psikis dan lain sebagainya, dan bagaimana gambaran hati sebenarnya ketika mereka ditimpa dengan dosa dan tidak dihapuskan. Ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT rahmat kita semuanya, menjauhkan itu dari fitnah-fitnah yang ada, memberikan kita sifat untuk segera bertobat kepada Allah dalam setiap kesalahan, serta mudah-mudahan Allah menutup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika